Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Etika Keilmuan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip filsafat ilmu dan etika keilmuan dalam IPTEK. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Fidin Rahmadia, Fahma Diena Ahmada, dan Gabriela Stefani. Ada 6 prinsip-prinsip filsafat ilmu. Yang pertama adalah prinsip non-kontradiksi, yang kedua prinsip kausalitas, yang ketiga sumber pengetahuan dan pembenaran, keempat positivisme, kelima 3 himpunan dasar, dan yang keenam dialektika. Yang pertama, prinsip non-kontradiksi. Prinsip ini merupakan bangunan dasar untuk membedakan mana yang benar dan salah, mana realitas atau bukan realitas. Inti dari prinsip ini adalah di semua yang ada tidak mungkin ada kontradiksi. Berikut adalah subprinsip. Yang pertama, identitas. Menyatakan bahwa sesuatu selalu sama dengan dirinya sendiri. Misalnya, A harus sama dengan A. Yang kedua, ketiadaan kontradiksi. Menyatakan bahwa A selalu tidak sama dengan yang bukan A, atau A tidak sama dengan A. Yang ketiga, ketiadaan batas. Menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu misalnya X sama dengan A, sekaligus juga X tidak sama dengan A. Itu tidak akan pernah terjadi. Yang kedua adalah prinsip kausalitas. Prinsip kausalitas berbunyi, sesuatu membutuhkan sebab supaya dia ada. Satu-satunya yang tidak butuh sebab hanyalah ada itu sendiri. Sifat penting kausalitas adalah yang pertama keselarasan, yaitu satu sebab yang sama akan menghasilkan akibat yang sama. Prinsip kausalitas adalah hukum alam. Seperti hukum Newton, relativitas Einstein, Kirchhoff, itu adalah hasil penerapan dari prinsip kausalitas. Yang kedua, kesemasaan sebab akibat, yaitu ketika sebab itu terpenuhi, akibatnya akan langsung muncul. Secara logis, akibat itu merupakan hasil dari sebab. Selanjutnya mengenai kausalitas dan korespondensi. Sebagian filsuf berpendapat bahwa prinsip kausalitas merupakan hasil dari korespondensi atau suatu hubungan yang dilakukan rasio manusia berdasarkan indrawi. Dampak dari prinsip korespondensi ini adalah yang pertama, menolak keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dirasakan langsung oleh indera, sehingga otomatis prinsip korespondensi ini hanya dapat menerima sesuatu yang indrawi, yang merupakan bentuk menafikan keberadaan Tuhan. Yang kedua adalah bangunan sains dan teknologi. Kehilangan cara untuk membuktikan bahwa keberadaan alam di luar pikiran kita, yang diantaranya terdapat keberadaan materi seperti elektron, medan magnet, dan gaya yang dapat menghancurkan seluruh bangunan sains dan teknologi. Prinsip yang ketiga adalah sumber pengetahuan dan pembenaran. Semua pengetahuan harus ada sumber epistemiknya. Artinya, sesuatu yang dikatakan benar atau salah itu perlu diperjelas sumber pembenarannya. Penjelasan paling mendasar dari prinsip ini adalah konsepsi pengetahuan sederhana tanpa penilaian benar atau salah. Terdapat 3 teori konsepsi dalam sumber pengetahuan dan pembenaran. Yang pertama, teori Plato. Menurut Plato, pengetahuan adalah fungsi mengingat kembali informasi yang pernah diperoleh. Pengetahuan juga berada di alam yang lebih tinggi. Yang kedua, menurut teori rasional, yaitu percaya adanya 2 sumber konsepsi, yakni penginderaan dan fitrah. Yang ketiga, teori empirikal, yaitu penginderaan sebagai satu-satunya yang membekali akal manusia dengan konsepsi dan gagasan. Beberapa pemikiran mengenai sumber-sumber penilaian atau pembenaran terdapat 2 kaum, yaitu yang pertama kaum rasionalis. Menurut kaum rasionalis,
Kriteria pertama bagi pikiran manusia adalah pengetahuan rasional, pengetahuan intuitif, penyangkalan, dan pembenaran. Itu semua tidak dapat terjadi atas satu kasus yang sama. Selain itu, informasi dan pengetahuan teoritis tidak mempercayai kebenaran beberapa proposisi kecuali dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Yang kedua adalah kaum empirikal. Menurut kaum empirikal, pengalaman sebagai asas satu-satunya untuk mendapatkan penilaian yang benar, termasuk pengalaman indrawi, sebagai sumber pertama pengetahuan manusia. Kaum empirikal beranggapan bahwa perjalanan pikiran adalah proposisi khusus ke proposisi umum yang tidak mengakui adanya pengetahuan rasional yang bisa mendahului pengalaman. Prinsip yang keempat adalah positivisme. Positivisme adalah sistem filosofis yang mengakar dalam sains dan matematika. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa apapun yang ada dapat diverifikasi melalui eksperimen, pengamatan, dan bukti matematis maupun logis. Selain itu, positivisme biasanya percaya bahwa kemajuan ilmiah bisa memberantas atau setidaknya mengurangi masalah-masalah yang akan dihadapi oleh manusia. Pada prinsip positivisme yang terjadi pada abad pertengahan, Tuhan sebagai segala-galanya dan manusia sebagai pusat alam semesta. Kemudian pada era Renaissance, manusia mulai berpikir atas nalarnya sendiri dan muncullah cikal bakal metode penyelidikan ilmiah. Kemudian di era sains modern atau pasca Renaissance, terbit karya-karya ilmiah besar seperti Principia karya Newton, dan terbentuk dasar-dasar empirisme. Bentuk proposisional dari paham empirisme dan positivisme adalah tidak ada pengetahuan atas sesuatu yang tidak bisa diindera dan diukur. Doktrin ini bersandar pada beberapa proposisi dasar berikut. Yang pertama, pengalaman indrawi adalah sumber pertama pengetahuan manusia dan tidak ada pengetahuan rasional apapun yang mendahului pengalaman. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah asas satu-satunya untuk membenarkan kebenaran suatu proposisi. Yang ketiga, suatu proposisi mungkin bisa mencapai pengalaman indrawi, dapat memberi petunjuk tentangnya meskipun kita tidak memiliki pengalaman tentang itu. Selanjutnya ada 3 himpunan dasar, yaitu Joseph Kossuth pada 1965 dalam karyanya yang mencerminkan 3 himpunan dasar dalam proses berpikir manusia. Para filsuf menyebutnya dengan istilah alam sebagai berikut: alam mental, alam eksternal, dan alam bahasa. Alam mental atau himpunan objek dalam pikiran manusia, alam eksternal atau himpunan objek di luar pikiran manusia, dan alam bahasa atau himpunan bahasa yang digunakan manusia. Ada dialektika. Dialektika adalah ilmu pengetahuan tentang hukum yang paling umum yang mengatur perkembangan alam, masyarakat, dan pemikiran. Sedangkan metode dialektis berarti investigasi dan interaksi dengan alam, masyarakat, dan pemikiran. Dialektika digunakan untuk mencari kebenaran melalui diskusi atau tanya jawab. Dialektika berguna sebagai pemerdalam dalam memahami masalah dan dalam pemecahan masalah. Dialektika menghasilkan pemikiran-pemikiran baru berdasarkan penambahan-penambahan dialog. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan iptek. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian peneralan ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.